acara bootcamp ya untuk mahasiswa S3. Jadi memang seringkali kuliah Jumat siang itu tempuk dengan banyak acara gitu. Jadi semoga nanti setelah UTS kita bisa sering ketemu untuk kuliah offline ini. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tentang SQL ya. Jadi kita masih punya kuliah sebanyak 3 kali itu. Jadi minggu ini, kemudian yang kemarin menggantikan minggu yang lalu, kemudian nanti kuliah minggu depan itu. Nah, sehingga minggu depan 2 kali. Kemarin kita menentukan harinya banyak yang tidak sesuai gitu, karena Anda ada kuliah pada hari Kamis. Dan kebetulan kemarin juga akhirnya ada acara dies pada saat hari Kamis itu. Sehingga kita masih belum jadi menentukan kapan kuliah mau dilakukan itu. Hingga mungkin amannya kalau kuliah pengganti mungkin kita adakan hari Sabtu ya mungkin. Jadi Sabtu ini besok tidak bisa karena ada menggantikan kuliah kemarin hari Senin yang libur nasional itu, sehingga kemungkinan besar kita akan menggantikan kuliah nanti hari Sabtu depan ya, tanggal 28 itu. Untuk jamnya nanti saya berikan, kebetulan saya Sabtu itu tidak ada kosong ya, belum ada acara, sehingga nanti kita bisa memilih waktu apakah pagi ataukah siang. Kalau saya lebih suka pagi karena mungkin kita masih fresh gitu. Jadi nanti kita gunakan untuk melakukan review materi UTS yang kuliah hari Sabtu depan itu. Nah, minggu ini sama minggu besok Jumat kita masih akan fokus ke SQL, sehingga harapan saya Anda akan lebih lancar nanti dalam menggunakan SQL itu. Oke, untuk yang belum absen nanti kita sambung lagi ya absensinya ya. Jadi saya akan melanjutkan membahas tentang SQL itu. Nah, ini ada suatu diagram ya. Jadi ini sebenarnya rangkuman dari perintah SQL itu. Nah, jadi perintah SQL itu seperti slide yang pertama itu terbagi menjadi 3 kelompok ini yaitu kelompok yang namanya itu DML ini. Nah, jadi Data Manipulation Language itu. Kemudian ini DDL ini ya, ini malah 4 di sini ya itu. Jadi tapi kalau di dalam slide yang pertama itu fokusnya adalah kedua ini ya, DDL sama DDM ini. Nah, jadi DDL itu singkatan dari Data Definition Language gitu. Nah, jadi fungsi dari perintah-perintah dalam kelompok DDL itu adalah untuk misalnya membuat tabel itu, yaitu create table gitu. Jadi di sini bisa untuk melakukan pembuatan tabel, bisa juga untuk menghapus tabel atau menghapus database ini. Kemudian bisa juga untuk membuat suatu view ya. Jadi view ini nanti termasuk fasilitas yang advance dari SQL itu. Jadi fungsi dari view itu adalah menciptakan suatu tabel yang temporary gitu. Jadi di dalam SQL Anda punya tabel yang fisik gitu yang Anda buat dengan create table gitu. Nah, dari create table itu maka kita bisa membuat suatu temporary table gitu. Sehingga nanti itu disebut sebagai view ya, sehingga orang nanti hanya melihat beberapa kolom dari tabel yang Anda buat gitu. Nah, jadi ini beberapa perintah DDL itu ada alter table, kemudian ada drop itu artinya bisa drop table, bisa juga drop database gitu. Kemudian bisa juga melakukan ini truncate ini.
Nah, cuma gini ya, jadi nanti beberapa perintah ini kalau Anda menggunakan SQL yang ada di Relax, itu enggak disupport gitu. Jadi ini adalah yang ANSI ya, jadi ini SQL ANSI itu. Jadi yang di dalam SQL yang ada di dalam Relax, kalkulator itu tidak selengkap yang ada di ANSI itu. Nah, kemudian setelah Anda mendefinisikan tabel ini, gitu, maka nanti Anda bisa melakukan query. Nah, query-nya nanti kita menggunakan kelompok yang masuk di dalam DML ya. Jadi DML itu singkatan dari Data Manipulation Language gitu. Nah, jadi yang masuk ke dalam perintah DML itu ada 4 gitu, yaitu insert ini untuk memasukkan record dalam tabel, kemudian update, ini untuk mengupdate isi dari suatu tabel, lalu delete, ini untuk menghapus suatu record ya. Jadi ada 4. Lalu ini query ini yang sering disebut sebagai select ya, select query. Jadi nanti yang paling banyak Anda gunakan itu adalah ini ya, select ini. Tapi meskipun begitu, Anda juga harus tahu bagaimana melakukan update, delete maupun insert gitu. Nah ini kadang-kadang 3 perintah ini disebut sebagai update gitu. Jadi insert, update sama delete itu biasanya juga disebut sebagai update ya, perintah update itu ada 3 itu. Nah, kemudian ada yang namanya DCL ya. DCL itu data, saya C-nya agak lupa ini. Jadi data control language itu. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk misalnya kalau Anda memberikan akses ke seseorang user itu dengan grant, bisa juga Anda meremove akses seorang user dengan perintah revoke gitu. Nah, kemudian terkait dengan database, maka Anda juga bisa melakukan perintah-perintah ini ya, commit, rollback, save point itu. Nah, ini biasanya perintah commit, rollback, save point itu biasanya Anda gunakan ketika Anda menggunakan yang disebut sebagai embedded SQL ya. Jadi kalau Anda melakukan transaksi misalnya di ATM itu, setelah Anda masukkan PIN, kemudian nanti Anda mau mengambil uang itu, maka nanti transaksi Anda itu akan sah itu, dianggap sah. Jadi kalau transaksinya itu berhasil, maka nanti ada perintah yang namanya commit gitu. Nah, jadi commit itu artinya nanti datanya itu akan diupdate gitu. Jadi rekening Anda nanti akan berkurang sebanyak yang Anda ambil itu. Nah, tapi ada kemungkinan terjadi suatu error itu. Nah, sehingga itu masih memungkinkan nanti dilakukan yang namanya rollback gitu. Nah, jadi ini biasanya nanti perintah-perintah yang banyak digunakan di dalam SQL embedding gitu. Tapi kalau Anda menggunakan yang interaktif maupun juga yang untuk query biasa, maka Anda biasanya menggunakan yang ini ya untuk query, jadi menggunakan yang DML ini. Nah, kemudian ketika Anda melakukan query itu, maka SQL itu sebenarnya perintahnya itu tidak banyak ya. Jadi SQL itu perintahnya hanya ada perintah select, gitu, kemudian from, gitu. Nah, kemudian ada group by, order by, nah kemudian juga ini ada aggregate function ini ya, ada where ini itu. Jadi perintah SQL itu tidak terlalu banyak gitu. Cuma nanti dari sedikit perintah yang sedikit itu kita bisa melakukan suatu operasi yang cukup kompleks ya itu.
Nah, jadi kalau itu akan lebih jelas kalau saya perlihatkan di slide yang pertama ini ya. Jadi di slide yang pertama ini bagian query itu Anda akan ini. Jadi perintah SQL itu harus memuat select ini ya. Jadi minimal harus memuat select ini. Karena itu merupakan projection. Kemudian yang kedua itu minimal harus ada from ini itu karena itu merupakan sumber datanya itu dari mana itu. Nah, jadi minimal ini. Minimal select sama from ini itu. Jadi Anda boleh punya SQL yang tidak ada where-nya itu boleh itu. Jadi di sini nanti Anda hanya melakukan projection itu. Tapi Anda tidak melakukan suatu seleksi gitu. Nah, sehingga sintaknya itu ini untuk lebih mudah ini ya. Jadi nanti ke perintah where itu bisa diikuti oleh banyak perintah ini. Jadi di belakang where itu nanti Anda bisa saya perbesar sedikit ya. Oke. Jadi kalau Anda nanti menggunakan apa perintah where di dalam SQL, maka where itu bisa diikuti oleh ini. Jadi bisa diikuti oleh operator ini itu. Kemudian dia juga bisa digabungkan beberapa kondisi itu dengan menggunakan boolean ini. Gitu. Kemudian Anda juga bisa menggunakan perintah between. Ini. Jadi perintahnya ini cukup sebenarnya cukup mudah untuk dihafal. Gitu. Jadi between itu kalau Anda ingin melakukan seleksi terhadap nilai yang berada di dua buah nilai. Gitu. Nah, kemudian ada like ini untuk string itu. Jadi kemudian ada in ini. Nah, jadi in ini set gitu. Nah, jadi di belakang in itu biasanya merupakan suatu himpunan gitu. Jadi kalau Anda punya in dalam kurung A, B, gitu, maka itu artinya sama saja dengan atributnya sama dengan A, or atributnya itu sama dengan B. Gitu. Nah, kemudian ada juga operator namanya any. Gitu. Nah, jadi kalau any itu kalau satu saja sudah sesuai, maka itu dianggap memenuhi. Gitu. Kemudian ada all. Nah, all itu lawan dari many ya. Jadi dalam matematik dulu Anda mengenal istilah untuk semua itu yang biasanya A-nya dibalik itu ya. Jadi biasanya dulu Anda mengenal ini untuk semua ini. For all. Kadang-kadang tapi ada juga Anda dalam konsep himpunan Anda juga menggunakan ini ya. Exist ini jadi. Exist X elemen apa ini. Jadi ini sama dengan any-nya itu. Sama dengan exist ini ya. Sama dengan exist minimal 1 itu. Nah, jadi ini beberapa perintah yang nanti Anda dapat letakkan di belakang where ini. Nanti detailnya ada di sini ya. Ada di slide yang sini nanti itu. Jadi oke, nah kemudian kalau Anda ingin mengurutkan suatu hasil, maka Anda menggunakan ini nanti order by ini. Jadi biasanya ini terakhir ya. Jadi order by. Jadi setelah semua hasilnya itu diambil, maka nanti Anda paling terakhir itu akan memberikan perintah order by. Jadi order by itu bisa diurutkan, nanti kayak sorting itu ya. Jadi apakah urutannya itu naik, ascending, ataukah urutannya itu turun, descending. Gitu. Nah, kemudian ada juga group by. Nah, group by itu fungsinya untuk mengelompokkan ini. Jadi kalau misalnya di sana ada suatu kolom, di mana kolom itu memiliki nilai yang duplikat misalnya. Jadi ada tabel dosen itu misalnya, kemudian salah satu kolomnya itu adalah menyatakan departemen, sehingga nanti ada beberapa dosen yang departemennya sama, sehingga nanti Anda bisa mengelompokkan.
mengelompokkan berdasarkan suatu kolom itu. Nah, kalau nanti Anda sudah mengelompokkan suatu kolom itu, maka nanti Anda bisa menggabungkan dengan ini aggregate function ini ya. Nah, jadi fungsi dari aggregate function itu adalah fungsi-fungsi yang berlaku pada sekelompok. Jadi kalau Anda punya sekelompok record itu, jadi misalnya ada 3 kelompok, maka Anda bisa menghitung aggregate function dari kelompok ini misalnya. Jadi Anda bisa menghitung rata-rata, gitu. Bisa menghitung jumlahnya berapa, bisa menghitung count-nya ya ini ada berapa itu. Jadi ada beda antara sum dengan count. Gitu. Kemudian Anda juga bisa menentukan nilai minimum dari kelompok ini berapa. Lalu Anda juga bisa menentukan nilai maksimum dari suatu kelompok. Jadi nilai fungsi aggregate di dalam SQL itu yang standar ada 5 ini saja, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, jadi biasanya kalau Anda menggunakan aggregate function itu biasanya nanti Anda akan mengelompokkan ini ya itu. Jadi ini banyak dikombinasi dengan aggregate function dan nanti Anda bisa menyeleksi menggunakan having ini itu. Jadi having itu hampir sama dengan where ya. Gitu. Jadi fungsi dari having itu hampir sama dengan where itu. Bedanya adalah kalau where itu untuk menyeleksi baris. Gitu. Tapi kalau having itu untuk menyeleksi kelompok. Oke, jadi setelah Anda cari rata-ratanya berapa, maka Anda nanti akan menggunakan having. Jadi misalnya yang rata-ratanya di atas, gitu. Jadi IPK rata-rata di atas berapa. Oke, jadi ini sedikit rangkuman ya tentang perintah SQL gitu. Nah, ini akan kita lihat juga ada perbedaan antara sintak. Jadi sintak itu ini, jadi sintaknya itu ini. Antara sintak SQL dengan semantik. Jadi ini semantiknya itu. Nah, jadi kalau Anda membuat suatu perintah SQL itu sebenarnya bisa Anda bayangkan urut-urutannya itu. Nah, pertanyaan gini. Katanya SQL itu non prosedural gitu. Iya, non prosedural itu. Jadi Anda tidak perlu tahu urutannya itu. Anda hanya menyatakan data apa yang Anda inginkan itu. Tetapi ketika Anda menuliskan suatu perintah SQL atau ketika Anda membaca suatu perintah SQL, maka Anda bisa membayangkan urutan operasinya gitu. Jadi semantic order dari suatu perintah SQL itu. Nah, jadi misalnya nih, jadi Anda punya perintah select, kemudian ini Anda akan menampilkan apa proyeksinya gitu. Nah, kemudian from, where, group by, having. Nah, ini harus jadi satu ini. Jadi group by sama having ini harus jadi satu ini. Jadi Anda tidak boleh punya having tapi tidak ada group by. Jadi tidak boleh ini. Jadi group by itu, having itu harus muncul bersamaan dengan group by. Jadi tidak boleh ada having yang tidak ada group by-nya. Nah, kemudian terakhir nanti Anda menggunakan order by ini. Jadi order by tidak boleh Anda tempatkan di setelah ini ya. Jadi Anda tidak boleh memasang order by itu di sini. Jadi biasanya setelah select itu from, lalu where, lalu group by, having, order by. Nah ini sintaknya, urutannya. Jadi tidak boleh, misalnya group by ini di belakang, order by nanti di atas, itu tidak boleh. Oke, nah ketika Anda punya sintak seperti ini, maka yang diakses pertama itu, nanti yang diakses pertama itu secara urutan sintaknya itu adalah ini, from. Nah ini diambil dulu ini, from-nya ini. Karena ini penting.
Anda mau data dari mana gitu. Nah, jadi harus tahu dulu. Nah, sehingga nanti yang diakses dulu adalah yang di bagian ini, tabel-tabel yang ada di belakang from ini itu. Jadi dia diambil dulu itu. Apakah dia hanya merupakan data yang bersumber dari satu tabel, ataukah mungkin data yang bersumber dari lebih dari satu tabel. Nah, sehingga kalau lebih dari satu tabel, nanti Anda perlu melakukan yang namanya apa? Join. Gitu. Nah, join itu ada banyak macamnya. Gitu. Nah, jadi ada inner join, ada left join, ada right join, ada full join. Gitu. Nah, kemudian setelah Anda menemukan tabelnya, gitu, jadi setelah Anda punya tabel ini, oh dari tabel ini, gitu. Oke, maka Anda perlu melakukan seleksi. Nah, jadi sehingga yang diakses setelah from itu akan kondisi di belakang where ini. Gitu. Nah, jadi ini yang nomor 2 ini. Diakses yang kedua. Nah, ini. Jadi ini adalah nomor 1, gitu. Lalu ini adalah yang nomor 2 ini tuh. Ini nomor 2. Nah, jadi Anda mengambil mana rekod yang diambil ini tuh. Oke. Nah, kemudian setelah diambil itu lalu dicek itu. Anda mau melakukan pengelompokan atau tidak ini. Jadi kalau ini ada ini, jadi kalau ada grup bayi ini berarti nanti Anda akan melakukan suatu pengelompokan terhadap suatu kolom di sini itu. Nah, sehingga ini adalah yang nomor 3, jadi agregat ini. Jadi kelompokkan dulu. Misalnya di sini ada suatu ya. Jadi ada misalnya ini ada nilai gaji misalnya itu. Gaji, lalu ini adalah misalnya ini departemennya itu. Nah, jadi Anda ingin mengelompokkan gaji berdasarkan departemen itu misalnya. Nah, tapi kalau nanti Anda kelompokkan gitu, Anda biasanya harus melakukan agregat itu. Setelah dikelompokkan tapi tidak ada agregat, ya tidak ada gunanya itu nanti itu. Nah, jadi Anda melakukan grup bayi, gitu. Nah, kemudian nanti Anda melakukan agregat. Nah, agregatnya apa? Terserah. Nanti Anda misalnya di sini nanti ditaruh misalnya ya, Anda melakukan average itu, ataukah minimum, ataukah maksimum. Gitu. Jadi grup bayi apa? Lalu di sini nanti yang agregatnya. Jadi misalnya grup by departemen, lalu di sini Anda menyatakan average gajinya berapa. Gitu. Jadi penempatan agregatnya nanti setelah select ya. Gitu. Nah, kemudian setelah Anda hitung agregatnya itu dari hasil kelompok tadi, maka Anda bisa melakukan filtering itu. Nah, jadi filteringnya adalah dengan menggunakan having itu. Nah, jadi ini 4 ini. Oke, nomor 4. Ya, sebentar ya, ada adzan sebentar. Anda bisa menyeleksi hasil grup bayi dan agregat functionnya itu menggunakan having itu. Nah, jadi di sini adalah kita menyeleksi
yang nilai sum-nya itu adalah lebih besar dari 3 ya. Jadi misalnya Anda menghitung suatu IPK gitu, kemudian IPK kumulatif itu kan rata-rata ya itu. Sehingga nanti Anda bisa menyeleksi mahasiswa itu yang rata-ratanya misalnya di atas 3 gitu. Nah, jadi kemudian terakhir setelah dihasilkan kolom, setelah di-select group gitu, maka yang terakhir adalah kita melakukan suatu sorting ya, jadi di-sorting ini tuh. Nah, jadi di-sorting hasilnya ini. Nah, jadi Anda mau men-sorting berdasarkan apa itu. Nah, sehingga nanti ini akan di-sort ini hasilnya itu. Jadi kalau tadi kita melakukan suatu pemilihan dengan having gitu, atau bisa juga ini enggak ada enggak apa-apa ya. Jadi Anda bisa punya order by itu setelah where langsung order by bisa ya, tanpa melakukan grouping gitu. Nah, jadi order by itu dilakukan terakhir itu, di sort gitu. Nah, kemudian yang terakhir paling akhir itu adalah nanti ini, project ini ya itu. Jadi projection itu adalah merupakan yang paling terakhir ini. Jadi select ini tempatnya di atas itu, tapi dia akan dieksekusi yang paling akhir itu, karena dia akan memilih kolom ya. Karena kalau ini dilakukan pertama nanti kan kolomnya pada hilang. Nah, kemudian sebelum itu juga bisa tentang Windows-nya. Jadi Windows itu misalnya kita mau menampilkan berapa baris seperti itu ya. Jadi misalnya Anda melakukan limit itu misalnya hanya menampilkan 5 seperti itu. Nah, jadi urut-urutannya adalah seperti ini. Jadi pertama adalah diambil dari from, kemudian dari from itu difilter menggunakan where. Nah, kemudian Anda melakukan agregasi dan filter gitu. Tapi tidak boleh filter tanpa agregasi ya gitu. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah setelah itu Anda melakukan sorting ini, kemudian Anda pilih berapa yang ditampilkan, lalu terakhir Anda akan memproyeksikan gitu. Nah, urut-urutannya seperti ini sehingga itu bisa Anda bayangkan itu nanti proses proses yang terjadi ketika Anda menuliskan suatu query ini. Nah, jadi contoh sederhananya itu ini ya itu. Nah, jadi kalau saya punya perintah yang seperti ini jadi select all ini atau ini juga sama itu. Nah, maka ini nanti yang dilihat dulu itu adalah ininya sumber datanya dari mana ini. Nah, jadi dari instruktur ini. Nah, lalu tidak ada filter di sini. Ya udah, tidak difilter itu. Sehingga nanti terakhir Anda tinggal melakukan yang namanya projection terhadap departemen itu. Nah, jadi minimal Anda harus punya select dan from itu. Tidak boleh Anda misalnya hanya perintahnya itu hanya select saja itu, tanpa from, tidak tahu sumber datanya dari mana itu. Atau Anda hanya melakukan from saja itu, tapi tidak ada select-nya, ini juga tidak boleh ini tuh, tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Ya. Jadi minimal adalah Anda punya select sama from itu. Tapi Anda juga tidak boleh punya select itu, kemudian ini bisa ya, ini semua ya. Kemudian Anda menampilkan from seperti ini itu. Lalu Anda menggunakan order by, ini boleh ini. Jadi seperti ini boleh itu. Jadi ini valid ini tuh. Jadi Anda tidak melakukan seleksi, tapi nanti Anda hanya melakukan order by terhadap suatu kolom ini.
Nah, kalau Anda tidak order by, kemudian nanti diikuti nama kolom ya di sini. Jadi Anda harus mengikuti dengan nama kolomnya apa itu. Kayak kalau Anda melakukan sorting pada Excel itu ya, itu kan harus Anda memilih kolomnya apa itu. Dan order by, kolom yang di belakang order by itu tidak hanya satu kolom, Anda boleh lebih dari satu itu. Jadi boleh menggunakan order by A, B, sehingga nanti hasilnya akan disorting berdasarkan kolom A, kemudian nanti disorting berdasarkan berikutnya disorting berdasarkan kolom B. Gitu. Nah, jadi ini beberapa contoh suatu select gitu ya. Gitu. Jadi ini minimal itu yang ini. Kemudian Anda bisa menempatkan ini ya, bukan nama atribut itu, tapi konstan, tapi agak aneh juga ini. Jadi tidak ada artinya itu, meskipun itu diperbolehkan itu. Saya mungkin tidak akan mengulang ini ya. Nah, Anda bisa melakukan suatu operasi ya di dalam belakang select ini itu. Jadi, tapi operasi yang Anda lakukan adalah operasi yang sederhana itu. Jangan operasi yang terlalu kompleks itu. Maksudnya operasi sederhana itu Anda hanya boleh melakukan operasi tambah, ini, kemudian kurang, lalu perkalian, kemudian pembagian. Jadi Anda bisa menambahkan operasi misalnya ini adalah kan di dalam tabel ini gaji setahun ya. Jadi kalau Anda ingin menampilkan gaji bulanan, maka ini harus Anda berikan dibagi dengan 12 gitu. Nah, kemudian kalau Anda ingin misalnya gaji bulanan ditambah dengan suatu nilai, maka Anda bisa di sini menambahkan misalnya suatu nilai berapa X atau seperti itu. Sehingga yang diperbolehkan hanya aritmetika yang sederhana itu. Tapi biasanya nanti kalau dalam SQL itu ini tidak diperbolehkan berupa ekspresi seperti ini. Sehingga nanti biasanya Anda harus memberikan nama ini. Jadi namanya apa? Jadi monthly salary seperti ini. Karena nanti kalau ini kan agak aneh ya. Jadi biasanya kita akan merename kalau Anda melakukan suatu operasi itu di dalam setelah perintah select gitu. Nah ini where clause ini seperti yang di dalam ini tadi, ini bisa diikuti oleh bermacam-macam perintah, bisa pakai perintah ini simbol-simbol operator ini, lalu digabungkan dengan Boolean, bisa juga menggunakan between, like, in, any, all, exist. Jadi, oke. Nah nanti waktu kita bicara tentang join itu, jadi ada suatu ini, Anda tidak menggunakan join apapun ya, jadi Anda hanya menggunakan ini ya, koma ya. Nah, kalau Anda menggunakan koma, itu artinya operasinya adalah operasi ini, Cartesius product. Jadi kalau di dalam SQL, kalau di dalam relational algebra, ini tuh sama dengan operasi perkalian ya. Jadi kalau Anda punya perintah ini, lalu Anda ingin tuliskan ini itu di dalam relational algebra, maka lebih sederhana ini. Jadi relational algebra dari ini itu adalah instruktur kali, nah udah ini aja, kali teach, gitu. Jadi, dikalikan dengan teach. Nah ini tidak ada tidak ada proyeksinya, karena kita menggunakan ini ya semua atribut
akan ditampilkan. Gitu. Nah, biasanya sangat jarang Anda menggunakan operasi seperti ini. Jadi kalau Anda melakukan perkalian itu biasanya nanti akan diikuti oleh suatu seleksi ya. Jadi seleksinya di mana misalnya Anda yang nilai kolom di instruktur sama dengan nilai suatu kolom di teach seperti itu. Sehingga nanti Anda itu disebut sebagai join gitu, secara eksplisit gitu. Nah, jadi ini dinyatakan bahwa Cartesius product itu tidak begitu ada gunanya kalau dia sendirian. Gitu. Sehingga dia biasanya dikombinasikan dengan where. Ya, jadi untuk suatu seleksi. Gitu. Nah, kemudian, nah ini, jadi ini kemudian diikuti oleh ini. Jadi ini adalah suatu join ini. Nah ini nanti sama. Jadi ini bisa Anda gantikan dengan suatu perintah itu. Jadi ini nanti select-nya tetap ya. Jadi select-nya tetap ini. Jadi saya tidak akan nulis biar ini tidak berubah itu. Jadi select-nya itu tetap ini. Tapi from-nya itu bisa kita ganti dengan join ya. Jadi instruktur ini join dengan ini itu. Nah, berarti kita bisa menggunakan instruktur itu. Instruktur. Nah, kemudian kita menggunakan join ini. Nah, jadi kalau join Anda tidak perlu menuliskan ininya apa? Menuliskan kolomnya ini. Jadi atau biasanya kalau memang Anda yakin ini sama itu Anda bisa menggunakan nanti apa natural join ya itu. Jadi secara eksplisit menggunakan natural join itu. Oke, jadi ada perbedaan antara inner join dengan natural join ya. Jadi oke, nah kemudian ada juga operasi bukan rename ya. Jadi operasi-operasi yang di belakang where itu adalah misalnya nah ini. Jadi Anda bisa menggunakan operasi ini like ini. Jadi untuk ini di tugas mungkin sudah ada ya itu. Nah, jadi like itu biasanya menggunakan yang disebut sebagai wildcard gitu. Nah, wildcard-nya ada dua yaitu persen sama underscore itu. Jadi ini sedikit berbeda dengan DOS ya itu. Kalau DOS itu kalau Anda perintah DOS itu underscore-nya adalah any karakter. Ini Anda menggunakan ini ya, any karakter itu biasanya menggunakan ini. Nah, kemudian kalau match any substring gitu, maka Anda biasanya kalau dalam DOS Anda menggunakan underscore ini ya. Jadi sedikit berbeda. Jadi agak kebalik di sini itu. Kalau Anda menggunakan underscore itu adalah justru malah any karakter, sembarang karakter gitu. Kemudian kalau ini apa persen itu adalah any substring gitu. Nah, jadi ini ada yang namanya persen ya. Jadi ini persen. Kemudian kebalik ini. Jadi agak kebalik, sorry. Any karakter. Jadi justru yang ini malah yang ini ya. Jadi kalau dalam DOS any karakter itu yang ini. Oke. Jadi kemudian kalau di dalam DOS ini tuh kayaknya ya sama, tetap tidak berubah ini. Jadi underscore itu. Nah, sehingga kalau Anda punya ini, dar ini, nah berarti ini bagian depan itu mat sembarang karakter, panjangnya boleh berapapun. Kemudian belakangnya sembarang karakter. Sehingga di situ akan kata-kata misalnya seperti apa ya, sudar. Nah ini bisa juga ini sudarso. Nah di sini kan ada dar ya. Kemudian misalnya darso juga bisa itu karena ini kan ada ene ya di dalam ene itu artinya kan
tidak ada apa-apanya juga bisa di sini itu. Darso juga bisa seperti itu. Pokoknya dia akan memuat ini. Nah, kemudian ada contoh juga. Nah, ini kalau underscore 3 kali, nah berarti ini harus match tepat 3 karakter di sini karena 3 kali. Jadi apapun karakternya, pokoknya kombinasi 3 karakter ini. Nah, kalau yang ini, yang terakhir ini adalah 3 karakter ditambah dengan sembarang karakter. Jadi minimal 3. Sehingga ini adalah at least 3 karakter. Gitu. Nah, nanti Anda juga bisa menggunakan operasi ini ya, concatenation. Gitu. Lower case apa. Tapi ini di dalam menu tidak ada ya, operasi-operasi. Jadi yang ada adalah hanya like tadi, tetapi operasi-operasi ini lower case apa itu kayaknya di dalam relax itu tidak ada. Gitu. Nah ini contoh yang tadi ya, gitu. Jadi Anda boleh ini langsung select from lalu order by. Defaultnya ini ya, order by itu kalau tidak Anda kasih apa-apa itu defaultnya adalah ini ascending ini ya. Jadi nilai defaultnya adalah ascending. Jadi kalau Anda ingin ascending, maka Anda tidak harus menyebutkan secara eksplisit. Gitu. Tapi kalau Anda ingin disorting secara descending atau menurun, gitu. Jadi misalnya nilai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, gitu. Maka descending. Gitu. Maka nanti Anda harus secara eksplisit ini menyebutkan order by name descending. Gitu. Tapi kalau ini tidak ada, gitu, maka itu sama saja dengan kalau Anda menuliskan itu sebagai ascending, gitu. Urutan naik. Gitu. Nah ini between ya, jadi between tadi ini jadi antara 2 buah nilai. Nah yang harus Anda perhatikan bahwa di sini Anda menggunakan lebih kecil atau sama dengan, sorry, lebih besar sama dengan, kemudian ini lebih kecil sama dengan. Artinya apa? Artinya nilai ini itu masuk. Gitu. Jadi kalau Anda memberikan between 90.000 sampai 100.000, nah maka nilai ini adalah masuk di batas bawah, lalu nilai 100.000 itu masuk di dalam batas atas ya. Oke, nah ini operasi set ya. Jadi operasi set itu sama juga dengan operasi di relasional algebra itu. Jadi Anda bisa melakukan union, kemudian intersect, bisa juga melakukan selisih ya. Jadi kalau selisih itu Anda menggunakan except. Gitu. Nah jadi sebagai pengingat itu kalau Anda union itu berarti kalau Anda punya union artinya hasil Oke, artinya hasil dari yang pertama ini, maka dia akan diuningkan dengan hasil yang kedua, sehingga hasilnya adalah ini semua. Oke, lalu kalau intersect, maka hasil dari yang pertama ini gitu, akan diintersekkan dengan yang kedua, sehingga Anda hanya mendapatkan yang ini. Gitu. Tapi kalau accept, maka nanti itu seperti pengurangan ya, jadi Anda bentuknya seperti ini, nah nanti hasilnya adalah yang pertama itu accept, nah jadi nanti yang ini seperti pengurangan gitu. Jadi ini adalah yang ditawarkan pada fall 2017, tapi dia tidak ditawarkan di spring 2018 ini. Nah harus hati-hati kalau Anda melakukan operasi union pada 2 tabel, maka di sini harus sama. Gitu. Jadi harus Anda proyeksikan dulu. Gitu. Kalau ini tidak sama, maka Anda tidak akan bisa melakukan suatu operasi.
Nah, jadi ini juga ada beberapa perintah tambahan ya ini. Jadi kalau Anda tambahkan dengan all, maka nanti duplikatnya itu akan tetap ada di sana itu. Jadi biasanya kemarin kalau union, kalau intersect itu biasanya kan ya, menghilangkan duplikat ya, karena sama intersect itu kan yang sama ini duplikat. Except ini biasanya tidak ada duplikat ya, karena dia kan bagian yang atasnya itu sudah tidak ada duplikat itu. Nah, kalau Anda seperti di dalam relasional algebra itu kan duplikat otomatis akan dihilangkan ya. Gitu. Nah, kalau di sini SQL biasanya dia tidak akan menghilangkan duplikat, gitu. Sehingga nanti Anda harus berikan secara eksplisit gitu, dengan distinct ya. Gitu. Jadi setiap perintah itu otomatis akan ini. Ya mungkin ini SQL yang baru mungkin ya, duplikatnya dihilangkan ini. Nanti bisa dicoba gitu. Tapi kalau di relax itu kayaknya enggak, di relax yang SQL kayaknya tidak dihilang. Relax di SQL dihilangkan ya, sama seperti relasional algebra, dia langsung dihilangkan. Gitu. Bisa dicoba nanti untuk meyakinkan. Gitu. Nah ini yang juga sangat penting. Gitu. Jadi nilai 0 itu adalah nilai khusus, nilai suatu kolom. Gitu. Jadi ada nilai standar. Kalau tidak ada nilainya, berarti nanti dalam database dia akan diberi nilai 0. Gitu. Nah, sehingga Anda bisa melakukan suatu query gitu, dengan kondisi bahwa suatu kolom salary itu yang kosong itu bisa Anda select seperti ini. Gitu. Salary is 0. Gitu. Jadi jangan pakai sama dengan ya. Gitu. Jadi nanti pakainya adalah is ini. Atau Anda juga bisa menggunakan is not. Jadi berlawanan itu. Kalau salary is 0 berarti Anda mencari rekod-rekod dari tabel instruktur itu yang salary-nya itu kosong, tidak ada nilai salary-nya. Gitu. Tapi kalau Anda ingin hanya menampilkan yang ada salary-nya, maka Anda menggunakan apa? Is not null. Gitu. Oke. Nah ini operasi agak aneh nih ya. Jadi operasi yang melibatkan nul ini hasilnya adalah nul. Gitu. Nah, sebenarnya ada juga waktu perbandingan ya. Jadi ada perbandingan ini. Jadi apa? Kalau perbandingan yang melibatkan nul ini tidak jelas ini. Jadi Anda harus menggunakan is ya. Tapi kalau perbandingan ini itu tidak jelas ini itu. Jadi unknown the result of any comparison involving null. Nah, jadi kalau seperti ini maka nanti ya tidak jelas. Maka kalau tidak jelas nanti diisi dengan null, gitu. Unknown. Gitu. Nah tapi Anda juga bisa melakukan perbandingan. Gitu. Jadi kalau true dengan unknown, nah ini tidak jelas ini. Betul dengan tidak jelas ya, tidak jelas. Itu. Lalu false dengan tidak jelas ya, tidak jelas. Seperti itu. Lalu unknown dengan true, nah karena ini ada true ya berarti hasilnya ini true. Gitu. Lalu unknown dengan false hasilnya, wah ini yang agak aneh itu. Kenapa kalau hasilnya tidak false ya? Gitu. Jadi mungkin ini saya agak tanda tanya ini. Kenapa kok hasilnya itu unknown? Nanti ditanyakan ke ChatGPT ya. Gitu. Jadi gini, ngomong-ngomong soal ChatGPT itu sebenarnya ChatGPT itu bisa menuliskan perintah SQL ya. Jadi kalau nanti Anda berikan tabel itu, sebenarnya dia bisa melakukan penulisan suatu SQL. Jadi misalnya Anda upload tabel itu. Ya, kemudian nanti Anda ingin melakukan suatu query, maka Anda bisa minta itu untuk menuliskan suatu query. Nah, berarti tugas-tugas
2 kemarin itu sebenarnya ya Anda bisa itu menggunakan. Saya nggak tahu Anda menggunakan atau tidak ya. Tapi Anda tahu saja itu bisa itu. Sehingga nanti untuk ujiannya itu ya tidak open komputer ya. Sehingga nanti ujiannya adalah sifatnya itu open book itu. Tapi tidak open komputer itu. Karena kalau Anda open komputer sebenarnya semua soal itu sekarang bisa dijawab dengan ChatGPT ya, apalagi dengan keluarnya ChatGPT yang O1 itu ya itu. Jadi dia bisa logiknya itu lebih bagus dibandingkan ChatGPT yang sebelumnya, yang dalam hal ini dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan matematik ya, urutannya itu. Jadi sebenarnya tugas-tugas itu mudah itu sekarang itu. Jadi dapat Anda kerjakan dengan ChatGPT gitu. Jadi saya harapkan itu nanti Anda manfaatkan untuk belajar ya. Jadi untuk belajar, jadi jangan hanya sekedar mengerjakan tugas selesai, tapi Anda praktek misalnya perintah-perintah yang mungkin tidak ada di dalam suatu tugas itu untuk mengecek. Apalagi kalau Anda SQL itu kan nanti bisa Anda cek ya apakah hasilnya itu betul atau tidak itu dengan membandingkan hasil dari query-nya itu. Oke, ini tadi yang ini aggregate function itu. Oke, saya enggak akan jadi sedikit saja ini. Jadi ini boleh ini. Jadi Anda dari tabel ini itu Anda tidak melakukan seleksi pada rekod itu, tapi langsung Anda melakukan pengelompokan berdasarkan departemen itu. Nah, tapi kalau Andanya seperti ini, maka pengelompokannya itu seperti ini. Jadi kelompokkan ini aja. Jadi departemen computer science itu. Lalu ini kelompok departemen finance. Lalu ini history. Ini. Nah, kalau seperti ini kan ya kayak sorting saja atau ini. Jadi ini kayak sorting. Tidak ada manfaatnya ini itu. Nah, sehingga supaya hasil Anda lebih bermanfaat, nah maka Anda setelah Anda kelompokkan ini, Anda melakukan suatu aggregate function terhadap salary. Nah, itu Anda letakkan di sini. Nah, sini. Oke, nah sehingga nanti setelah jadi ini gitu, maka aslinya ini ya, jadi aslinya sebelum Anda menerapkan, ini kan terakhir ini tuh. Ini kan terakhir. Jadi nanti setelah jadi ini, maka hasilnya itu adalah ini, ada ID itu, ID enggak make sense sebenarnya itu. Karena dia enggak ada anunya. Nah, jadi kemudian nanti ada nama itu, kemudian ada departemen name itu, kemudian nanti ada salary yang sudah di rata-rata yaitu. Nah, kemudian dari hasil itu yang ditampilkan adalah hanya departemen name sama salary-nya itu. Anda jangan menampilkan nama itu, enggak cocok nanti itu. Namanya kan banyak nilainya itu. Jadi jangan ditampilkan ini. Jadi biasanya yang Anda tampilkan adalah yang dikelompokkan ini berdasarkan apa, lalu hasil pengelompokannya itu. Nah, jadi kayak ID dan name ini jangan ditampilkan ini tuh. Kalau ditampilkan nanti tampilannya kan apa ya? Ini kan banyak nilai, maksudnya kita kan hanya ingin menampilkan hasilnya seperti ini. Nah, ini enggak disorting ini tuh. Ini enggak disorting hasilnya salary-nya itu. Jadi ini kan 72, 77, 80. Nah, kalau Anda ingin mensorting hasilnya itu, maka nanti Anda di bagian bawah ini bisa menambahkan order by sini tuh. Order by separate salary dalam kurung ini. Nah, gitu. Atau kadang-kadang dalam SQL Anda juga boleh melakukan seperti ini, order by ini, order by itu.
Nah, ini kan ada 2 kolom nih, ini kolom yang pertama, lalu ini kolom yang kedua. Nah, maka Anda juga bisa menggunakan yang ini juga bisa ya, namanya ini bisa. Atau Anda juga bisa menggunakan nomor itu, kolom yang kedua, order by 2. Itu beberapa SQL bisa seperti itu. Nah, jadi yang namanya SQL itu kan ada ANSI ya. ANSI itu standar itu. Kemudian beberapa di BMS itu ada yang mengimplementasikannya kurang dari ANSI. Jadi yang di ANSI itu tidak diimplementasikan semua itu. Tapi ada juga yang menambahkan fitur tersendiri yang tidak ada di ANSI. Sehingga kalau Anda pakai misalnya SQLite, gitu, kemudian nanti Anda menggunakan Postgre, gitu, maka tidak semua perintah di Postgre itu ada di SQLite, gitu, karena ya SQLite kan ukurannya lebih kecil ya, dan dia kan itu. Nah, jadi kalau yang bentar. Attribute select clause outside of aggregate function must appear in ini, group by department name sini. Oh ya, ini. Jadi apa? Bentar. Attribute in select clause, outside aggregate function, yang salary ini must appear in group by list. Nah, jadi di sini itu ada ID ya. Jadi ada ID, padahal di sini tidak ada. Nah, jadi yang tadi itu ya, yang contoh ini itu, kita kan hanya ini ya. Maka jangan ditampilkan ID-nya itu. Jadi yang ada di belakang select itu ya yang digunakan untuk mengelompokkan saja, ditambah dengan aggregate function hasil pengelompokannya itu. Nah ini having, nah, jadi ini harus menyelek itu. Jadi kalau where itu memilih apa, where itu menseleksi baris record, tapi kalau having itu adalah menyeleksi grup. Gitu. Jadi ini dinyatakan bahwa where itu adalah ini applied before grouping. Tapi kalau having itu setelah Anda melakukan grouping. Jadi ini before, ini after. Jadi ini tidak boleh Anda ganti dengan where. Jadi where salary, average salary lebih besar dari 42.000 itu tidak boleh ya. Oke, nah mungkin nah ini nested ya. Nested itu sangat penting ya. Jadi nested itu adalah query di dalam query. Nah ini tidak ada di dalam relax. Jadi Anda di dalam relax tidak bisa melakukan suatu nested query. Jadi nested query itu ada query luar, ada query dalam. Nah jadi bentuknya contohnya seperti ini ya. Oh ini tidak ada contoh nested query-nya ya. Ntar. Oh ini contoh dari nested query. Nah jadi yang nested itu yang ini tuh. Jadi nested itu, yang bagian kedua ini tuh. Nah, jadi itu yang utama yang ini yang luar ini yang utama ini. Yang utama lalu ini nested. Nah kalau Anda punya nested seperti ini, maka ini akan dikerjakan duluan. Jadi selesaikan dulu. Jadi ini select cost ID dari section spring ini. Nah, jadi ini hasilnya nanti adalah beberapa nilai. Gitu. Nah, ini ada operator in. Gitu. Maka in itu biasanya diikuti oleh suatu himpunan. Gitu. Jadi misalnya Anda menggunakan ini yaitu where itu misalnya itu where ini misalnya city itu misalnya kotanya itu adalah in gitu. Jadi Anda ingin mencantumkan siswa-siswa yang berasal dari kota Surabaya dan Malang itu misalnya, maka
Nah, saya singkat saja ya, Surabaya, koma Malang, gitu, misalnya seperti ini. Jadi ini. Nah, jadi ini harus diikuti oleh suatu himpunan. Gitu. Nah, nanti ini sama aja dengan city equal to Surabaya, kemudian city equal Malang, tapi nanti dihubungkan dengan OR itu. Nah, jadi dia akan nyari siswa yang kotanya itu berasal dari Surabaya atau kotanya itu Malang. Jadi siswa dari dua kota itu yang ingin ditampilkan, gitu. Sehingga dia mirip dengan operasi OR itu. Tapi harus ingat bahwa setelah in maka merupakan suatu himpunan. Gitu. Nah, himpunannya karena di sini kita hanya menggunakan satu atribut cost ID itu, maka hasil yang di subquery-nya itu juga harus hanya satu atribut. Jangan sampai ini lebih dari satu. Kalau misalnya cost ID sama student ID itu misalnya itu, katakanlah itu. Tidak bisa itu, karena ini hasil yang subquery-nya itu ada 2 kolom, sedangkan di depan in itu hanya 1 kolom. Gitu. Jadi itu tidak bisa dilakukan. Sehingga setelah ini diselesaikan, baru dia akan menyelesaikan query yang luar di sini itu. Nah, jadi beberapa operasi join itu bisa direpresentasikan dengan menggunakan subquery. Gitu. Jadi misalnya Anda ingin menampilkan tampilkan gitu, siswa-siswa dari Surabaya yang IPK-nya misalnya itu bisa dilakukan dengan kalau join misalnya ya itu. Bisa ditampilkan dengan menggunakan subquery itu. Jadi Anda pilih dulu siswa yang Surabaya itu ID-nya apa itu. Lalu nanti Anda mencari yang ID ini itu IPK-nya berapa. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, ini subquery ini bisa dibuat bersusun-susun ya. Jadi tidak hanya 2 level saja. Ini bisa juga Anda melakukan subquery dalam level yang 3 level juga bisa gitu. Jadi, nah kalau ini berlawanan dengan tadi, kalau ini adalah not in. Jadi kalau not in itu. Jadi kalau ini dengan not in, berarti nanti yang kotanya bukan Surabaya atau Malang. Jadi semua kota kecuali Surabaya atau Malang. Itu arti dari not in. Nah ini contohnya itu. Jadi name in Mossad and Stein seperti ini. Oke, nah saya akan membahas tentang yang cukup penting nanti Anda gunakan itu. Jadi join ya ini. Jadi join. Jadi join itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada yang namanya natural join gitu. Ada yang namanya inner join, ada yang namanya outer join itu. Nah, kalau Anda tidak secara eksplisit memberikan inner, natural, atau outer, jadi kalau Anda hanya menuliskan misalnya join begitu saja, maka itu artinya adalah inner join ya. Jadi misalnya Anda menuliskan misalnya dari from itu, kemudian A, join B itu. Nah ini artinya inner join, bukan natural join. Nah, apa sih bedanya antara natural join dengan inner join itu? Oke. Nah, kita lihat satu-satu ya. Jadi ini adalah join yang klasik ya. Jadi Anda menggunakan perkalian kartesius ini ya. Jadi ini Anda menggunakan basic operation ya. Jadi menggunakan perkalian kartesius, lalu menggunakan operasi select, lalu Anda terakhir menggunakan operasi project. Nah, kalau kolom ID-nya
di student itu sama dengan kolom ID di text itu, maka Anda tidak perlu secara eksplisit menggunakan ini. Itu. Jadi Anda Anda bisa menggunakan yang namanya natural join. Gitu. Nah, jadi misalnya gini ya, jadi natural join itu adalah kalau Anda punya relasi S itu, jadi misalnya ini adalah atributnya A, kemudian B, lalu C, gitu. Kemudian Anda punya relasi R itu, ini adalah misalnya katakanlah X ya, kemudian Y itu, nah kemudian ada A di sini itu. Nah ini sama ini, jadi ini ada kolom A, di sini juga ada kolom A itu. Nah maka Anda bisa menggunakan ini natural join ya. Jadi saya singkat saja ya nih natural join dengan R itu. Nah kalau Anda punya seperti ini maka hasilnya nanti adalah hasil dari S natural join itu adalah atribut S itu ditulis semua itu. Jadi A, kemudian B, kemudian C, nah kemudian diikuti oleh ini X sama Y. Jadi X, kemudian Y. Nah, udah. Loh, A-nya mana? A-nya tidak ditulis karena sudah ada di sini, di depan ini. Itu hasilnya itu. Nah, tapi kalau Anda balik, misalnya Anda balik jadi R natural join S ini sama dengan di relational algebra ya. Maka hasilnya nanti adalah X itu, kemudian Y itu, kemudian A gitu. Nah, kemudian diikuti oleh atribut dari S yang belum ada di depan gitu. Lalu C ini. Nah, jadi ini ya. Jadi tabelnya urutan kolomnya agak beda itu. Tapi ini merupakan dua tabel yang sama ya, karena kolom itu kan tidak ada urutannya di dalam konsep tabel atau relasi itu. Jadi itu. Nah, Anda bisa membuat seperti ini, tapi harus hati-hati. Jadi harus diyakinkan bahwa tabel yang Anda natural join itu memiliki nama kolom yang sama dan itu memang memuat nilai yang sama. Jangan namanya sama tapi nilainya beda. Atau nanti nilainya sama tapi namanya beda. Nanti tidak kena dia. Tidak akan di join. Jadi nah, kalau natural join itu ini hasilnya itu. Jadi dia langsung itu. Jadi ini hanya ditampilkan satu saja ya ini. Jadi karena dia sudah sama itu. Jadi ini ID, kemudian di sini juga ada ID di sini itu. Nah, tetapi karena kita menuliskannya adalah student gitu. Jadi kita menuliskannya student, maka yang ditulis ini student dulu ini. Nah, jadi student dulu. Oke, student dulu sampai total kredit ya, sampai total kredit. Nah, mana. Oke, nah student dulu sampai total kredit. Nah, kemudian ini sisanya dituliskan di sini. ID-nya tidak dituliskan lagi. Jadi ini adalah ID yang sama. ID-nya sudah sama dengan ini ya. Jadi dia tidak akan ditulis double, otomatis dia akan dihapus itu. Nah ini berlaku untuk satu kolom yang sama, dua kolom yang sama boleh, tiga kolom yang sama ya boleh, tidak apa-apa itu. Jadi kalau nanti misalnya Anda melakukan natural join, di mana satu tabel pertama dengan satu tabel yang kedua itu memiliki dua kolom yang sama, maka nanti otomatis dia akan dijoin menggunakan itu, dua kolom itu. Jadi kolom A sama dengan kolom B, seperti itu. Nah ini hati-hati ya, jadi ini tidak boleh dilakukan natural join semua itu.
Karena ternyata di teks itu namanya cost ID, tetapi di cost itu namanya cost ID. Jadi dia tidak bisa pakai ini, karena teks dengan cost itu tidak bisa pakai natural join di sini. Sehingga dia pakainya adalah menggunakan ini apa? Cross product. Gitu. Nah, kemudian ini outer join ini. Jadi ini. Nah, jadi kalau join itu hanya melibatkan apa ya? Kolom yang sama nilainya. Gitu. Nah, kadang-kadang Anda ingin kolom yang nilainya tidak sama itu juga ditampilkan. Gitu. Jadi misalnya ada suatu tabel di kiri itu tidak ada pasangannya dengan tabel di kanan. Tapi Anda ingin menampilkan, karena kalau itu dihilangkan nanti Anda tidak tahu bahwa rekod itu ada. Nah, kalau seperti itu, maka Anda nanti menggunakan lap join ya. Jadi yang bagian kiri itu ditampilkan. Tapi kalau Anda ingin menampilkan yang bagian kanan yang tidak punya pasangan, maka Anda menggunakan right join. Right outer join komplitnya itu. Nah, tapi kalau Anda ingin yang tidak ada pasangan di dua-duanya, itu jadi ada rekod sebelah kiri yang tidak ada pasangannya, lalu ada rekod sebelah kanan tidak ada pasangannya, tapi Anda ingin menampilkan dua-duanya itu. Nah, maka Anda nanti menggunakan yang namanya full outer join itu. Nah, jadi contohnya sederhananya ini ya itu. Jadi di sini ada dua rekod namanya cost sama prereq gitu. Nah, ini kolom yang sama mana? Kolom yang sama kan ini ya, cost ID ini ya. Cost ID itu. Nah, kalau Anda menggunakan natural join, maka nanti yang sama itu adalah ini. Ini ada 301, ini ada 301, ini ada 90, ini ada 90. Nah, ini tidak ada, ini tidak ada. Kemudian ini juga tidak ada. Nah, sehingga nanti yang hasilnya adalah hanya kombinasi dari ini, kemudian dikombinasikan ke sini, satu rekod, lalu 190 itu ke sini. Sehingga nanti Anda mendapatkan hasil 2 buah rekod kalau Anda melakukan yang namanya natural join gitu. Nah, lalu Anda ingin bahwa ini ditampilkan gitu. Nah, sehingga nanti ketahuan gitu, yang dia itu tidak punya prereq gitu. Karena tidak ada pasangannya di sini itu. Nah, bahwa ini ditampilkan gitu. Maka nanti Anda menggunakan left outer join itu. Nah, jadi ini nanti. Ini bisa ditambahkan, bisa enggak ya. Jadi ini left outer join, sehingga ini akan ditampilkan di sebelah kiri ini. Nah, karena ini tidak punya pasangan, maka ini nilainya 0. Gitu. Jadi tidak ada nilainya itu. Jadi dia hanya punya nilai ini robotik, computer science, kredit. Nah, ininya 0. Gitu. Jadi ini 3, nah ininya 0. Apa? Nilai cost ID-nya tidak ada ya, prereq ID-nya 0. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini, 0 ini prereq-nya itu. Nah, kalau Anda ingin menampilkan yang ini itu, mbok ini ditampilkan meskipun tidak ada pasangannya, gitu. Nah, maka Anda menggunakan right outer join. Jadi right outer join ini. Jadi ini ditampilkan 347 itu ditampilkan. Nah, tadi prereq-nya itu yang ini ya. Lah ini tidak ada nilainya itu. Ya udah ini disinul itu. Ini. Tidak ada nilainya. Nah, ini simbol anunya ya. Jadi ini simbol di relational algebra ya. Gitu.
Nah, kemudian kalau Anda ingin menampilkan yang dari kiri dan kanan yang tidak punya pasangan, maka Anda menggunakan yang namanya full outer join. Nah, ini simbol di relasional aljabranya juga seperti itu. Maka ini adalah dua rekod dari sebelah kiri, ini dua rekod, satu rekod dari kiri, satu rekod dari kanan. Jadi itu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kalau Anda ingin menampilkan rekod yang tidak ada pasangan ketika Anda melakukan suatu join gitu. Jadi ada inner join, ada left, right, full, nah, kemudian ada juga natural. Gitu. Oke, nah jadi bentar ini sudah sampai halaman berapa ya? Oke, ini nanti yang view nanti minggu depan ya. Jadi kita masuk ke view-nya nanti minggu depan itu. Jadi untuk yang basic sudah, saya kira sudah sampai itu. Lalu nanti untuk yang view ini kita membuat temporary table. Jadi table temporary itu nanti juga bisa kita lakukan suatu query, bisa juga diupdate. Tapi ada kondisi yang dia tidak boleh. Karena dia misalnya melakukan suatu operasi yang tidak ada di dalam hasilnya itu. Atau kalaupun ada nanti dia akan menimbulkan suatu yang tidak konsisten di dalam physical table-nya. Maka ada beberapa aturan dalam update view yang nanti akan kita bahas pada kuliah minggu depan. Gitu. Oke, nah nanti minggu depan kita akan terakhir nanti hari Sabtu kita akan mereview termasuk nanti mereview tugas-tugas yang sudah Anda lakukan. Kita review dari awal ya. Mungkin nanti Anda saya berikan kuis hari Sabtu depan itu. Hingga nanti hasil kuis juga bisa kita bahas. Biasanya kalau Anda mengerjakan kuis kan jawabannya langsung ada ya. Jadi yang benar mana, yang salah mana itu. Oke, jadi itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Jadi insya Allah minggu depan kita kuliah offline biar saya ketemu Anda sebelum ujian TS, kemudian hari Sabtunya nanti bisa kita arrange apakah mau offline ataukah mau online. Tapi yang jelas kuliah hari Sabtu terakhir nanti kita akan mereview mulai dari awal sampai materi yang terakhir ya. Oke, jadi satu lagi informasi bahwa dengan menggunakan AI chatbot seperti ChatGPT, Gemini dari Google, kemudian Copilot, gitu, maka Anda bisa belajar melakukan suatu query terhadap suatu tabel ya. Jadi dengan Anda minta chatbotnya untuk mengenerate suatu code. Dalam konteks ini adalah code-nya adalah SQL code. Gitu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan dan kalau Anda ingin absen bagi yang tadi belum absensi silahkan absen. Jadi minggu ini tidak ada tugas ya, cuma nanti mungkin minggu depan ada kuis. Oke, kalau tidak ada lagi demikian selamat sore dan